Di masa mencari jati diri, banyak hal-hal bersifat eksternal yang berada di luar jangkauan kita yang dapat membuat kita bingung. Hal ini dapat berupa distraksi digital, berupa informasi pencapaian orang-orang, kegiatan mereka, dan apapun yang mereka lakukan yang dapat mengganggu pikiran kita dan bahkan sering timbul pikiran ingin memiliki kehidupan yang sama seperti orang lain. Reaksi tersebut tentu tidak sehat dalam menjalani hidup. Fokus akan mudah pecah, semangat mudah luntur, dan aksi jadi tidak jelas arahnya kemana. Menurut data yang dirangkum oleh BMC Psikologi, fokus sangat penting untuk dijaga karena bisa membantu kita untuk mencapai tujuan dan meningkatkan produktivitas. Hal yang dapat merusak fokus kita dalam meraih tujuan tersebut merupakan FOMO. Lebih lagi, jika kita masih belum yakin dengan tujuan yang kita miliki. Selamat siang semua, perkenalkan, saya Cire Putih. Kali ini saya akan membahas mengenai hubungan FOMO dan goals, serta bagaimana cara menyikapinya. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita ketahui terlebih dahulu the meaning of FOMO. Fear of missing out merupakan kecemasan terus-menerus ketika tahu orang lain sedang mengalami hal menyenangkan dan tidak ada di situ atau tidak terlibat di dalamnya. Rasa takut ketinggalan tersebut dapat membuat seseorang meninggalkan hal yang sedang mereka jalani dan menghabiskan waktu lebih lama di sosial media untuk mendapatkan perasaan bergabung. FOMO membuat kita fokus terhadap apa yang terjadi di luar sana daripada sepenuhnya hadir dalam pengalaman di depan mata. FOMO sering terjadi di lingkungan mahasiswa, yang jika tidak direspon dengan baik dapat menyebabkan hopeless dan tidak punya pendirian. Pada saat awal kuliah, melihat teman-teman mengikuti kegiatan yang banyak membuat saya merasa takut ketinggalan dan ingin mencoba hal tersebut. Sehingga di awal kuliah, saya terlalu banyak mengikuti kegiatan yang jenisnya berbeda dan sudah tidak sesuai dengan passion dan goals yang saya miliki. Hal tersebut menyebabkan tidak maksimalnya saya menjalani kegiatan. Kenapa? Karena beberapa kegiatan yang saya ikuti tersebut itu atas dasar FOMO, bukan karena passion ataupun berkaitan dengan goals yang saya miliki. Padahal, dari awal saya sudah memiliki passion yang bisa saya kembangkan untuk mencapai goals yang akan saya tuju. Sebenarnya, FOMO bisa berdampak positif ataupun negatif, tergantung bagaimana kita menanggapinya. Terdapat dua sisi, di mana ada orang yang FOMO dan selalu ingin join the trend, dan ada orang yang jauh dari FOMO atau tidak peduli dengan tren. Hal ini juga berbahaya, karena terlalu tidak peduli atau bodoh amat justru dapat membuat kita tidak bisa keluar dari zona nyaman, dan tidak ada keinginan untuk berubah diri ke arah yang lebih baik. Sehingga posisi yang paling optimal adalah berada di antara keduanya. Dengan cara mendapatkan inspirasi dari orang-orang sehingga kita tergerak untuk terus bertumbuh, tapi tetap memiliki rasa bodoh amat sehingga kita nggak gampang insecure dan yakin terhadap apa yang kita jalani. Sehingga titik tengahnya adalah fokus pada pengembangan diri atau self-improvement. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah define yourself. Cari tahu terlebih dahulu diri kita sendiri, ketahui passion dan kelebihan dari diri kita sendiri. Hal ini bisa dilihat dari keseharian. Contohnya, pada kerja kelompok, biasanya kamu diandalkan dan bisa mengandalkan diri kamu di bagian apa sih? Hal tersebut bisa kamu jadikan branding yang baik ke depannya. Contohnya, salah satu orang di sekitar saya, di bidang akademik, dia cenderung malas. Mungkin karena jurusan yang dia sedang jalani bukan jurusan yang dia inginkan. Tapi, dia orang yang teliti, rapi,
perfeksionis, dan senang dengan sesuatu yang berbau kreativitas, seperti menggambar ataupun hal-hal berbau desain lainnya. Sehingga pada pembagian tugas kelompok, dia dapat mengambil bagian di bidang tersebut, agar hasil yang ia kerjakan tetap maksimal. Setelah mengetahui passion dan kelebihan yang kamu miliki, kamu dapat mengasah dan mengembangkan hal tersebut untuk menggapai goals yang kamu punya. Contohnya seperti teman saya tadi. Walaupun dia merasa salah jurusan, tapi dia tahu passion dan kelebihannya di bidang apa. Jadi, dia tidak gampang untuk tergiur mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan passionnya. Selain itu, mengenal diri kita lebih dalam dapat dilakukan dengan membaca buku-buku mengenai karakter development. Salah satu buku yang pernah saya baca berjudul Who Moved My Cheese dari Dr. Spencer Johnson, yang merupakan salah satu buku motivasi pengembangan diri yang berisi pemikiran sederhana namun kuat tentang bagaimana kita merespon perubahan dalam hidup dan pekerjaan kita. Buku ini memiliki cerita yang sederhana, tapi pesannya dalam dan dapat merangsang pemikiran kita. Dengan cerita yang inspiratif dan pesan yang kuat, buku ini dapat membantu kita untuk menghadapi perubahan dengan sikap positif dan produktif. Setelah melakukan hal-hal tersebut, membaca buku, mengembangkan diri, dan mengetahui passion yang kita miliki, kita dapat lebih berani mengambil tindakan yang tidak sama dengan orang lain atau tidak FOMO dengan orang sekitar, karena kita sudah mengetahui passion dan kelebihan yang harus kita kembangkan. Setelah mengetahui diri kita lebih dalam, kita dapat mengoptimalkan fokus untuk mencapai goals yang kita punya. Dengan yang pertama, mengatasi FOMO atau Fear of Missing Out dan menciptakan JOMO atau Joy of Missing Out, yang merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas. FOMO yang merupakan ketakutan akan ketinggalan atau kehilangan momen yang penting, sementara JOMO merupakan kebahagiaan yang diperoleh dari menyadari bahwa melewatkan sesuatu itu tidak selalu buruk. Berikut merupakan beberapa cara untuk mengurangi FOMO dan mengadopsi JOMO dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dengan menerima kenyataan bahwa kita mungkin ketinggalan beberapa hal, namun tetap berusaha menikmati hidup dengan melakukan aktivitas yang sejalan dengan tujuan kita. Ini berarti fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi kita dan tidak terpengaruh oleh tekanan untuk terus terlibat dalam segala sesuatu yang sedang tren atau populer. Selanjutnya adalah penting untuk memperjelas tujuan dan impian kita. Dengan menguraikan tujuan besar kita menjadi tindakan-tindakan kecil yang dapat dilakukan secara konsisten, kita dapat meningkatkan fokus dan mempercepat pencapaian tujuan tersebut. Ini dapat membantu kita mengalihkan perhatian dari apa yang mungkin kita lewatkan ke arah apa yang ingin kita capai. Kemudian, kita dapat mengurangi paparan terhadap media sosial. Cobalah untuk berpuasa dari media sosial selama beberapa waktu, dan perhatikan betapa produktifnya kita tanpa gangguan tersebut. Dengan mengurangi ketergantungan pada media sosial, kita dapat lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. Satu lagi, cara untuk mengadopsi JOMO adalah dengan menikmati setiap proses dan langkah kecil dalam perjalanan kita. Daripada hanya fokus pada hasil akhir, kita dapat merayakan setiap langkah kecil yang kita ambil menuju tujuan kita. Dengan merayakan proses, kita dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan pribadi dalam mencapai tujuan kita. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengurangi FOMO dan menggantinya dengan perasaan JOMO yang lebih memuaskan dan membebaskan. Ini akan membantu kita untuk lebih fokus, lebih bahagia, dan lebih produktif dalam mencapai impian dan tujuan kita.
Dari pembahasan siang ini dapat disimpulkan, dalam mencari jati diri, seringkali kita terjebak dalam fear of missing out atau FOMO yang dapat mengganggu fokus dan menghambat pencapaian tujuan. Penting untuk kita mengenali diri sendiri, mengasah passion yang kita punya, dan mengurangi FOMO dengan menciptakan joy of missing out, serta menjalankan tindakannya sesuai dengan tujuan kita. Ini akan membantu kita lebih fokus, produktif, dan menikmati setiap langkah dalam mencapai goals. Sekian presentasi saya siang ini. Terima kasih.